Mongolia negeri luas yang liar dan memukau di Asia Timur. Tersembunyi di antara dua raksasa, Cina di selatan dan Rusia di utara, Mongolia adalah permata yang sunyi di jantung Asia Timur. Negara ini benar-benar unik, sebuah negeri yang terkurung daratan, berdaulat penuh, dan memiliki tingkat kepadatan penduduk paling rendah di dunia. Sebaliknya, Mongolia menawarkan lanskap yang menakjubkan. Padang rumput tak berujung, barisan pegunungan yang kokoh, dan gurun luas yang menghipnotis, seperti gurun Gobi yang legendaris. Iklimnya memang keras. Namun justru disitulah kekuatan sejati orang Mongolia tercermin. Mereka telah hidup berdampingan dengan alam liar selama ribuan tahun. Tangguh, bebas, dan selaras dengan ritme alam. Meskipun jumlah wisatawan internasional yang datang ke Mongolia masih tergolong rendah, mereka yang pernah menjelajah negeri ini hampir selalu pulang dengan hati yang penuh kenangan. Keindahan alamnya, kehangatan budaya lokal, dan cara hidup yang eksotis dan autentik membuat Mongolia tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk mengenal lebih dalam negeri yang penuh kejutan ini. Berikut adalah sederet fakta paling menarik tentang Mongolia. Sebuah negeri yang tetap setia pada akar tradisinya, namun perlahan membuka diri kepada dunia. Mongolia terletak di Asia Timur dan berbatasan langsung dengan Rusia dan Tiongkok. Luas wilayahnya sekitar 1.564.116 km persegi. Meski mempunyai luas wilayah yang terbilang tidak kecil, tercatat hanya 2,04 orang yang menempati setiap kilometer persegi daratan Mongolia. Penyebab sepinya jumlah penduduk di sini karena mereka kesulitan dalam menempati tanahnya yang keras serta terkurung oleh dua negara besar. Saking sepinya, hewan ternak milik penduduk justru jumlahnya melebihi penduduk aslinya. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah penduduk Mongolia hanya sekitar 3,2 juta jiwa. Mongolia juga memiliki ibu kota terdingin di dunia. Ulaanbaatar adalah ibu kota Mongolia. Kota ini terletak di bagian utara tengah negara itu, pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, di sebuah lembah yang dibentuk oleh Sungai Tuul. Hampir setengah dari penduduk Mongolia tinggal di dalam dan sekitar kota ini. Ulaanbaatar juga merupakan ibu kota terdingin di dunia, dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 1,3 derajat Celcius. Musim panas di sini pendek dan hangat, sementara musim dingin sangat kering dan sangat dingin. Suhu di bulan Januari bisa turun hingga minus 36 hingga minus 40 derajat Celcius. Secara etnis, bangsa Mongol terbilang homogen. Orang Mongol Halha merupakan sekitar 4/5 dari populasi. Kelompok Mongolia lainnya termasuk Derv, Buryat, Bayat, dan Dariganga, yang menyumbang hampir setengah dari sisa populasi. Sebagian besar sisanya terdiri dari orang-orang berbahasa Turki, terutama orang Kazakh. Beberapa lainnya adalah orang Tufan dan orang Saatan, yang sebagian besar tinggal di bagian barat negara itu. Discover Mongolia melaporkan bahwa setidaknya ada 1,3 juta orang tinggal di Ulaanbaatar dari total keseluruhan penduduk Mongolia yang berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Kota ini tergolong unik karena mengusung dua aspek, yaitu kehidupan modern dan nomaden yang menjadi ciri khas Mongolia. Meskipun menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, hingga pariwisata, Ulaanbaatar bukanlah tempat yang sehat untuk dihuni. Dilansir dari UNICEF, tingkat polusi udara di kota ini sangat tinggi, dengan sumber utamanya dari pembakaran batu bara selama musim dingin. Mongolia memiliki penduduk yang menjalani kehidupannya dengan berpindah-pindah tempat alias nomaden. Salah satu hal menarik tentang bangsa Mongolia adalah gaya hidup nomaden yang dijalani selama bertahun-tahun. Discover Mongolia melaporkan bahwa penduduk setempat bisa berpindah tempat 2-4 kali dalam setahun. Kehidupan nomaden tersebut jelas tampak pada orang-orang Mongolia yang hidup dari menggembalakan ternak. Ketika ternak telah menghabiskan makanan di satu wilayah, maka mereka akan berpindah ke tempat baru yang punya persediaan pangan melimpah. Naluri hewan ternak ini tidak pernah keliru, sehingga para penggembala akan mengikuti kemana mereka pergi. Gurun terbesar kedua di Asia terletak di Mongolia. Gurun seringkali diasosiasikan dengan negara-negara beriklim panas seperti Afrika atau Timur Tengah. Namun ternyata, keberadaan gurun juga bisa ditemukan di Mongolia. Gurun Gobi meliputi bagian selatan Mongolia dan bagian utara serta barat laut Tiongkok. Gurun ini sangat luas,
mencakup hampir 1,3 juta km dan menjadikannya sebagai gurun terbesar kedua di Asia serta gurun terbesar kelima di dunia. Gurun Gobi juga memiliki ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Agama utama Mongolia adalah Lamaisme atau sekte kuning Buddha Tibet. Agama ini berasal dari Tibet sekitar abad ke-7. Penguasa Mongolia, Altan Han, memperkenalkan Lamaisme kepada rakyat Mongolia pada abad ke-16. Ia juga orang pertama yang memberi gelar Dalai Lama kepada pemimpin agama Tibet. Kebebasan beragama dan beribadah adalah kunci pokok kehidupan orang-orang Mongol. Sebagian orang Mongolia memuja langit biru. Mereka menganggap langit sebagai ayah dan bumi sebagai ibu. Karena peradaban mereka bergantung pada kekuatan alam, maka mereka memuja beragam elemen alam. Dalam pepatah Mongolia kuno dinyatakan, Mongolia tanpa kuda bagaikan burung tanpa sayap. Kuda memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari orang Mongol. Populasi kuda Mongolia melebihi jumlah penduduknya. Dengan lebih dari 2 juta kuda ditemukan di sini. Kuda dilepaskan dan hidup di luar ruangan, di mana mereka mencari makan sendiri. Beberapa kuda digunakan untuk daging, namun sebagian besar digunakan untuk transportasi dan pacuan kuda, olahraga populer di Mongolia. Mongolia terkenal dengan Festival Naadam. Festival olahraga tahunan ini dikenal dengan 3 permainan pria, panahan, pacuan kuda, dan gulat Mongolia. Meskipun secara tradisional hanya pria yang berpartisipasi, saat ini wanita juga ikut serta dalam pacuan kuda dan memanah. Festival ini diadakan di seluruh negeri pada pertengahan musim panas. Kerajaan Mongol yang kuat didirikan oleh Genghis Khan, yang berasal dari Mongolia. Ia menyatukan berbagai suku nomaden di Asia Timur Laut dan menaklukkan wilayah luas di Eurasia. Kampanye Perang Genghis Khan terkenal brutal. Ia memimpin pembantaian massal warga sipil di banyak wilayah yang ditaklukkan. Karena itu, ia dikenang sebagai salah satu penguasa paling brutal dan bertanggung jawab atas banyak genosida. Mereka memulai serangan dengan panah yang menembus baju zirah, diikuti oleh serangan kavaleri yang cepat. Mereka juga ahli dalam pengepungan dan komunikasi jarak jauh dengan sistem YAM. Taktik ini menjadikan mereka kekuatan tempur paling ditakuti di zamannya. Macan tutul salju adalah binatang asli Mongolia. Sekitar sepertiga dari populasinya hidup di negara ini. Uniknya, macan tutul salju tidak bisa meraung. Kebiasaan unik orang Mongolia. Menunjuk atau mengacungkan jari dan berbicara dengan suara keras dianggap tidak sopan. Berdiri atau berbicara di ambang pintu juga dianggap tabu, begitu pula menyalakan rokok dengan lilin. Keramahan sangat penting dalam budaya Mongolia. Para tamu biasanya disuguhi semangkuk susu. Orang Mongolia sangat mencintai anak-anak. Rata-rata penduduk memiliki banyak anak. Seorang ibu yang memiliki 4 anak atau lebih akan dianugerahi gelar Ibu yang terhormat. Sistem pendidikan Mongolia mencakup dari taman kanak-kanak hingga universitas. Tingkat melek huruf di Mongolia adalah 98,4%. Namun, pendidikan tinggi di Mongolia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang negara Mongolia ini? Mungkin itu sedikit informasi dari kami. Video selanjutnya. Terima kasih.